Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia kelas 11. Pada kesempatan kali ini, kita masih membahas mengenai penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Barat. Jika pertemuan yang terdahulu kita membahas tentang penjelajahan samudera bangsa Portugis, pada kesempatan kali ini akan dimulai dari penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Spanyol. Berikut ini merupakan penjelajah samudera yang bekerja untuk bangsa Spanyol. Yang pertama adalah Christophorus Columbus yang melakukan penjelajahan samudera pada tahun 1492. Yang kedua adalah Ferdinand Magelhaens yang bekerja sama dengan kapten kapalnya yang bernama Juan Sebastian Elcano yang berangkat pada tahun 1519. Berikut ini merupakan rute penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Spanyol. Pelaut yang pertama adalah Christophorus Columbus. Columbus sendiri sebenarnya merupakan seorang pelaut yang berasal dari Italia, namun ia bekerja untuk pemerintah Spanyol. Columbus berangkat dari Spanyol pada tanggal 3 Agustus tahun 1492 yang dibekali dengan 3 buah kapal, Santa Maria, Pinta, dan Nina. Rute perjalanan yang ditempuh oleh Columbus dari Spanyol, kemudian sampai di Kepulauan Kanari, 2 bulan mengarungi Samudra Atlantik, hingga akhirnya sampailah dia di Kepulauan Bahama. Dari Kepulauan Bahama dia kemudian ke Haiti, dan melakukan penjelajahan sampai 4 kali hingga akhirnya dia kembali lagi ke Spanyol. Columbus dianggap berhasil menemukan sebuah benua baru yang kemudian dinamakan benua Amerika. Keberhasilan Columbus membuat pelaut lain ingin menguasai wilayah Amerika. Penjelajah samudera yang selanjutnya adalah Ferdinand Magelhaens yang bekerjasama dengan kapten kapalnya yaitu Sebastian Elcano. Magelhaens berangkat pada tahun 1519 bersama dengan Elcano menempuh rute yang hampir sama seperti yang dilakukan oleh Columbus dari Spanyol, kemudian Kepulauan Kanari, Cape Verde, menyusuri pantai timur Amerika Selatan, sehingga dia sampailah di sebuah celah sempit di ujung selatan benua Amerika. Selat tersebut kemudian dinamakan dengan Selat Magelhaens. Dari Selat Magelhaens, dia melanjutkan perjalanan ke Samudra Pasifik, kemudian sampailah dia di Kepulauan Guam, dan akhirnya pada tahun 1521 dia sampai di Kepulauan Massawa. Di Massawa, Magelhaens mendirikan tugu peringatan dan menyatakan bahwa Kepulauan Massawa adalah milik Spanyol. Kemudian nama Massawa juga diganti menjadi Filipina, sesuai dengan nama Raja Spanyol yaitu Raja Philips II. Hal ini kemudian mendapatkan tentangan dari penduduk sekitar sehingga terjadi konflik yang akhirnya menyebabkan Magelhaens meninggal dunia. Sehingga perjalanan samudera dilanjutkan oleh Sebastian Elcano. Dari Massawa, Elcano sampai di Kepulauan Maluku dan akhirnya berhasil mendapatkan sumber rempah-rempah di Maluku. Setelah mendapatkan rempah-rempah, dia menyusuri Samudra Hindia, kemudian sampailah di Tanjung Harapan dan kembali lagi ke Spanyol membawa hasil berupa rempah-rempah. Penjelajahan samudera yang selanjutnya adalah penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Inggris. Berikut merupakan beberapa pelaut yang bekerja untuk bangsa Inggris. Yang pertama adalah Sir Francis Drake. Yang kedua yaitu Sir Henry Middleton, dan yang ketiga adalah James Cook. Selanjutnya akan saya jelaskan rute penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Inggris. Pelaut yang pertama adalah Sir Francis Drake pada tahun 1577. Francis Drake berangkat dari Inggris menuju Samudra Atlantik, menyusuri pantai timur Amerika, sampailah di Selat Magelhaens, kemudian Samudra Pasifik, dan sampailah dia di Kepulauan Filipina, hingga akhirnya sampai di Kepulauan Maluku. Pelaut yang kedua adalah pelaut yang menamakan diri Pilgrim Father. Mereka berangkat dari Inggris, menyusuri Samudra Atlantik,
sampailah di Amerika Utara dan mendirikan sebuah koloni baru di Massachusetts. Pelaut yang ketiga adalah Sir James Lancaster dan George Raymond pada tahun 1591. Dari Inggris, Samudra Atlantik, pantai barat Afrika, sampai di Tanjung Harapan, Samudra Hindia, sampai di Aceh, Penang, kemudian Banten, dan kembali lagi ke Inggris. Pelaut yang keempat adalah Sir Henry Middleton pada tahun 1604 dari Inggris menuju ke Tanjung Harapan, kemudian Samudra Hindia, langsung menuju ke sumber penghasil rempah-rempah yaitu Ternate, Tidore, Ambon, dan Banda, dan mendapatkan hasil rempah-rempah yang banyak. Pelaut yang kelima adalah William Dampier pada tahun 1688 dari Inggris, kemudian Tanjung Harapan, Samudra Hindia, pantai barat Australia. Penjelajahan samudra yang selanjutnya yang dilakukan oleh bangsa Inggris adalah rute yang ditempuh oleh James Cook. James Cook sendiri mempunyai peta tersendiri karena James Cook adalah orang yang pertama kali yang bisa menjelajahi semua kepulauan di samudra terluas di dunia. James Cook melakukan 3 kali pelayaran yang besar yang dimulai pada tahun 1768 yang bisa kita lihat dari gambar yang berwarna hijau. Dari Inggris menuju Samudra Atlantik, pantai timur Amerika, sampai di ujung selatan benua Amerika, kemudian Samudra Pasifik, Tahiti, New Zealand, Australia, Indonesia, kemudian melewati Tanjung Harapan, dan akhirnya kembali lagi ke Inggris. Rute kedua yang ditempuh oleh James Cook adalah rute yang berwarna biru. Rute ini dilakukan pada tahun 1772 sampai 1775. Dari Inggris, pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, kemudian sampailah di Tahiti, Tonga Island, New Zealand, Easter Island, Marquess Island, Tahiti lagi, sampai di Antartika, kemudian kembali lagi ke Inggris. Rute yang ketiga adalah rute yang berwarna merah yang dilakukan dari tahun 1776 sampai 1779. Dari Inggris, Tanjung Harapan, kemudian sampailah di Tasmania, Cook Island, Tonga Island, Tahiti, Christmas Island, Hawaii, kemudian sampai di Vancouver Island, sampai lagi di Hawaii, dan di tahun 1779 James Cook meninggal di Hawaii. Penjelajahan samudra yang selanjutnya dilakukan oleh bangsa Belanda. Berikut adalah beberapa pelaut yang berasal dari bangsa Belanda. Yang pertama adalah Cornelis de Houtman, kemudian ada Van Heemskerck, dan ada Abel Tasman, dan beberapa pelaut yang lainnya. Pelaut yang mengawali penjelajahan samudra bangsa Belanda adalah William Barents. Ia mencoba untuk mencari dunia timur melalui kutub utara karena keyakinannya bahwa bentuk bumi itu bulat, maka apabila ia berlayar dari utara ataupun barat akan sampai ke wilayah timur. Dia berangkat dari Belanda, kemudian ke kutub utara. Di situ dia tidak mengetahui bahwa es di kutub utara sedang membeku, sehingga akhirnya dia singgah di sebuah pulau yang bernama Novaya Zemlya. Namun dalam perjalanan pulang ke Belanda, dia meninggal di tengah perjalanan. Pelaut yang selanjutnya adalah Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser. Mereka menempuh rute yang sama dengan bangsa Portugis. Dari Belanda, Samudra Atlantik, pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, dan sampailah dia di Banten. Di Banten bisa mendapatkan rempah-rempah, namun karena sikapnya yang sombong, maka mereka kemudian diusir kembali lagi ke Belanda. Penjelajah yang ketiga adalah Van Heemskerck dan Jacob van Eyck.
mereka juga menempuh rute yang sama seperti Cornelis de Houtman dari Belanda, pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Banten, Tuban, kemudian pada tahun 1599 sampai di Kepulauan Maluku. Karena sikapnya yang jauh lebih baik daripada Cornelis de Houtman, mereka bisa mendapatkan rempah-rempah di Maluku dan akhirnya bisa kembali lagi ke Belanda. Laut yang selanjutnya adalah Abel Tasman pada tahun 1642 dari Belanda, pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Tasmania, New Zealand, Papua, Maluku, Batavia, dan akhirnya bisa kembali lagi ke Belanda.